Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ita Larasati. Saya adalah mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mewawancarai salah satu owner kerupuk Gurilem, yaitu kerupuknya bernama Kerupuk Gurilem Sidenok, dan pabriknya berlokasi di Kampung Awilarangan, Desa Mekarbukti, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan mewawancarai ownernya langsung. Baik, Bapak, apakah Bapak sudah bersedia diwawancarai oleh saya? Siap sedia pokoknya. Baik, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baik, langsung saja ya, Pak. Sebelumnya mohon maaf, saya persilahkan dulu kepada Bapak untuk Bapak memperkenalkan diri, Bapak. Perkenalannya sampai mana nih? Boleh sampai mana aja. Perkenalkan, nama saya Derwin. Kebetulan domisilinya tadi udah Sineng ceritakan juga, domisilinya di Kampung Awilarangan, Desa Mekarmukti. Saya owner dari Gurilem Sidenok. Nah, segitu aja ya kenalannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak tertarik dengan usaha yang dijalankan saat ini? Atau apa aja alasan yang membuat Bapak tertarik untuk terjun ke bisnis Gurilem Sidenok ini, Pak? Dan memutuskan memulai usaha ini, apakah ada alasan gitu untuk Bapak memulai bisnis ini? Alasan nama kaserenku pangabutuh. Oh, baik, Bapak. Jadi karena kebutuhan membuat Bapak gitu harus memutuskan memulai usaha ini ya, Pak? Iya, tapi selain dari itu makan secara logikanya karena kebutuhan. Tapi selain dari kebutuhan itu, saya mulai usaha kerupuk Gurilem itu karena saya awalnya melihat ada celah nih, ada peluang nih di kalau saya bisa fokus usaha di kerupuk Gurilem ini nih masih ada peluangnya buat buat peningkatannya atau buat istilah nama suksesnya itu ada celah gitu. Makanya saya memutuskan terjun 100% di usaha ini karena sebelumnya saya kan gak usaha, sebelumnya saya kerja gitu. Oh, baik. Kalau boleh tahu sebelum Bapak memulai usaha ini, Bapak dulunya kerja apa? Kalau sebelum usaha kerupuk Gurilem ini, saya dulu kerjaannya itu di salah satu pabrik di daerah Jalan Industri. Saya kebetulan jadi satpam di sana gitu. Kalau dulunya, tapi pas lagi pas selama masih kerja juga saya udah mulai coba-coba buat jualan kerupuk. Nah, dari situ saya udah mulai coba-coba jualan, saya melihatnya ada peluang di sini, makanya saya memberanikan diri untuk resign dan fokus 100% di usaha ini. Oke, baik, Bapak. Jawaban yang sangat bagus. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan sih usaha ini didirikan oleh Bapak? Eh Kalau didirikannya itu dari tahun 2015. 2015. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada sejarah atau alasan mengapa Bapak memberi nama usaha ini dengan Kerupuk Gurilem Sidenok? Ya. Kebetulan banyak yang nanya kayak gitu teh ya. Sebetulnya kalau eh, awal mulanya dari saya memberi nama Gurilem Sidenok itu sebetulnya jarang ada yang tahu ya. Kenapa saya ngasih nama Gurilem Sidenok. Itu dulu teh saya pertama mulai mulai belajar usaha dari Gurilem Sidenok itu, saya kebetulan dulu teh sempat ikut program dari provinsi itu namanya Wirausaha Baru. Nah, kebetulan saya ikut program itu, ikut pelatihan itu. Nah, di situ saya selama 1 minggu saya belajar di program itu, saya pelatihan. Nah, dari situ teh muncul ide dari sana teh kan bikin brand. Nah, sebelumnya kerupuk Gurilem ini saya nggak pakai brand, nggak pakai merek. Nah, dari situ bikin brand katanya. Nah, pas selesai pelatihan, saya terembuk sama teman-teman alumni pelatihan. Saya di-share di grup. Saya nanya nih di grup teh, coba dong yang punya ide atau punya ini, saya mau bikin brand nih buat kerupuk Gurilem Sidenok. Nah, di situ teh muncul ada berbagai macam saran, ada yang GGS. Nah, apa itu GGS? Ada Gurilem apa? Baru lupa lagi saya.
Nah, itu ya, itu muncul saran-saran dari teman-teman teh. Nah, terus ada nih teman saya yang orang Sukabumi, nama teh Pak Agus. Oh, saya masih ingat tuh namanya Pak Agus. Dia teh kasih saran, udah namanya Denok, sana. Wah, pikir saya Denok nih rada nyeleneh juga, rada bagus. Soalnya kan di pelajaran pas bikin branding juga, bikin branding yang kalau bisa yang gampang diingat, sana. Yang unik ya Pak ya? Yang unik, yang gampang diingat. Makanya pas ada yang nyaranin Nenok itu, ini rada bagus nih, rada masuk gitu. Saya tanya nih ke Pak Agus itu, Pak Agus, Pak Agus bisa nyaranin Nenok itu apa artinya? Artinya cena Derwin oke, sudah. Nah itu sebenarnya dari situ. Nah saya pikir udah ini aja bagus, cuman saya tambahin aja jadi si Denok begitu. Baik Pak. Biar yang lain teh nggak tahu singkatannya si Denok itu Derwin oke, biar pada nggak tahu. Jadi persepsinya si Denok itu kalau orang Sunda kan eh, lebih ke wah ini denok cina gede, tapi emang masuk juga sama kerupuk gurilem si denok, makanya saya kasih nama begitu. Soalnya ciri khasnya kerupuk gurilem si denok itu kan gede-gede, jadi kalau orang Sunda nyebutnya denok cina. Jadi pas gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa bentuk usaha yang Bapak miliki ini? Jadi bentuk usaha yang Bapak miliki ini misalnya, apakah ini usaha asli milik Bapak sendiri atau misalnya collab sama teman atau kerja sama sama orang lain? Oh, kalau ini mah usaha pribadi saya sendiri, itu nggak ada collab atau nggak ada investasi dari orang lain. Oh, berarti ini termasuk usaha perseorangan ya Pak? Oke, baik. Lanjut ya Pak. Bagaimana cara pemasaran Gurilem Sidonok ini Pak? Kalau pemasarannya, kalau untuk awal-awal mah dulu saya pemasarannya sebelum punya langganan mah saya langsung produksi sendiri, saya langsung jual sendiri ke pasar-pasar. Kalau di daerah sini mah biasanya ada disebutnya teh pasar gerebek, ada yang nyebut pasar nonggeng. Itu saya biasa jualan di situ keliling. Tiap pasar saya jajaki itu buat jualan. Cuman kesini kesini saya juga belajar sedikit-sedikit belajar tentang usaha, tentang pemasaran, sedikit-sedikit saya juga belajar pemasarannya ada yang di media online, terus yang offline-nya juga ada gitu. Yang offline-nya saya masukin ke toko oleh-oleh, saya supply buat orang-orang yang mau jualan kerupuk lagi, terus di online juga kita ada gitu. Untuk di untuk di media sosial apakah ada tokonya Pak? Seperti di TikTok, Marketplace. Ada, kan itu salah satu saya pemasaran online saya kan di TikTok, di Shopee, Tokopedia, Lazada, terus media sosialnya juga ada, IG-nya ada, Facebook-nya ada, bukannya mah YouTube-nya juga ada, komplit. Baik Pak. Lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Eh, apakah sudah ada atau sudah terbentuk organisasi dalam perusahaan Bapak? Jadi misalnya sudah ada bagian admin, pemimpin atau misalnya administrasi keuangan kayak gitunya Pak, udah terkelola apa belum? Kalau untuk itu kebetulan belum. Jadi Bapak mengelola bisnis ini semuanya sendiri mulai dari keuangan semuanya sama Bapak di handle gitu, di Kalau backup. sendiri enggak, paling dibantu sama istri. Oh, jadi sama istri sama Bapak juga jadi berdua gitu diolahnya. Ya. Jadi belum ada kayak apa sih? Kayak akunting gitu Pak untuk mengelola apa sih untuk mengelola omset kayak gitunya belum ada ya Pak? Belum. Kalau untuk tim kayak tim akunting atau keuangan itu belum, kita belum. Kalau cuman kita baru sebatas timnya baru yang bagian produksi, terus ada juga bagian live streaming buat online, bagian eh, packing gitu, baru timnya baru begitu. Kalau mencakup ke tim yang ke manajemen keuangan itu belum ada, masih saya kelola sendiri sama istri. Baik Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Menurut Bapak apakah ada bagian apa sih bagian tersulit dalam menjalankan bisnis kerupuk Gurilem Sidenok ini Pak? Atau misalnya ada keluhan apa gitu dalam bisnis Bapak ini? Bagian tersulit kalau ya namanya usaha mah pasti ada lah, segala sesuatu masalah kompleks sebetulnya. Masalahnya kalau di usaha kadang-kadang kita produksinya yang lancar, pemasarannya yang lagi nggak lancar gitu. Cuman emang untuk sekarang kita
permasalahan untuk sekarang kita di sini itu di bagian produksi. Kita selalu kekurangan barang gitu. Jadi produksinya kurang gitu. Jadi untuk nge-manage yang bagian produksi kadang-kadang kita ngerekrut karyawan buat bagian produksi itu rada susah juga, sering keluar masuk. Nah, itu mungkin salah satu masalah yang lagi saya hadapi sekarang. Oke, baik Pak. Lanjut ya Pak. Kemudian apa aja sih bagian terfavorit dalam menjalankan usaha kerupuk Gurilem Sidenok ini Pak? Yang paling terfavorit ya cuannya dong. Pasti ya Pak. Omsetnya misalnya ya Pak. Iya, yang paling favorit kan itu. Kalau di segala usaha juga yang favorit kan cuannya. Kalau cuannya lancar pasti seneng. Baik, Bapak pasti omset ya Pak yang menjadi hal terfavorit gitu Pak. Apalagi kalau omsetnya melonjak ya Pak, Iya, itu. pasti bikin Bapak bahagia. Pastinya dong. Lanjut ya Pak. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada saran dari Bapak selaku pengusaha yang sudah sukses menurut aku ya, udah ini lancar gitu bisnisnya. Apakah ada saran untuk seseorang yang baru memulai usaha gitu Pak, yang baru ingin menjalankan bisnis sendiri misalnya? Kalau untuk sarannya sih yang saya rasakan mah kalau kita di usaha di bidang apapun, yang penting kita menjalaninya itu pertama harus selalu konsisten. Jadi kalau misalkan kita usaha ini nih, kita konsisten menjalankannya, terus belajar juga ilmunya begitu. Jadi ilmunya dipelajari, diterapkan secara konsisten. Itu yang pasti saya yakin kalau ilmunya kita pelajari terus diterapkan secara konsisten, saya yakin pasti bakal ada sedikit-sedikit kemajuan. Soalnya kalau kebanyakan yang usaha sekarang, contoh yang sering juga ada yang datang ke sini, pengen dong belajar jualan online. Udah saya kasih tahu nih, oh gini kalau mau jualan online, misal contoh jualan di marketplace, caranya gini, tapi dia nerapinnya nggak konsisten, baru 1-2 bulan belum ada penjualan udah jualan teh gak laku, padahal itu Udah nyerah ya Pak ya? udah nyerah, padahal itu teh karena dia gak konsisten. Kalau konsisten mah saya yakin jarak 3-4 bulan gitu pasti ada penjualan gitu. Jadi intinya mah pelajari ilmunya, terapkan dengan konsisten, itu aja. Simple sebetulnya. Baik Bapak, saran yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua yang mau memulai bisnis. Baik, itu saja Bapak wawancara dari saya. Apakah ada motivasi nih Pak buat saya? Saya juga kan sama sih jualan ya Pak, cuman masih kecil-kecilan. Apakah ada motivasi gitu Pak selain saran? Apa ya motivasinya? Ya motivasinya mah tetap semangat aja. Tetap semangat, menjalankan usaha itu harus kalau udah sesuai passion nama pasti semangat lah. Jadi intinya mah tetap semangat ya, motivasi nama. Jangan ngeluh pokoknya nama. Biarpun lagi turun naik kan namanya usahanya turun naik, tetap semangat aja motivasi nama. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya ya Pak, sangat bermanfaat sekali. Oke baik, segitu saja wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau perlakuan yang kurang enak gitu ya Pak ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beres wawancara, di sini lanjut aku explore tempat produksi dan tempat pemasakan Gurilem Sidenok ini. Nah, kebetulan aku kesini tuh lagi hari libur, yaitu hari Minggu. Jadi aku gak bisa lihat semua proses pembuatan kerupuk Gurilem ini. Nah, untuk proses pematangan kerupuk itu bukan cara digoreng ya guys, tapi dengan cara disangrai menggunakan pasir yang sangat halus. Nah, kerupuk Gurilem Sidenok ini cocok banget buat dicemilin ya guys, buat cemil-cemil santai sambil nonton TV, atau bisa buat healing. Kerupuk Gurilem ini juga bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga kalian. Lanjut, di sini ada tempat untuk menjemur semua babangi yang akan disangrai ya guys. Jadi
Kan ini tuh kerupuk gurilem itu asalnya babangi dari basah sampai kering karena dijemur terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita eksplor ruangan tempat stok barang gurilem si Denok ini, dan ruangan ini juga dijadikan tempat pemakingan orderan marketplace milik si Denok ini. Nah, marketplace-nya ada TikTok, Shopee, IG, dan lain-lain. Nah, ini merupakan berbagai macam penghargaan yang sudah didapatkan oleh PT Gurilem si Denok ini. Nah, sekian video vlog hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.